Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tanya ke teman-teman, antara Islam dan kebudayaan itu lebih dulu mana adanya? Islam dan kebudayaan adanya lebih dulu mana? Di mana? Dimanapun di dunia. Yang Islam, angkat tangan. Yang lebih dulu Islam, angkat tangan. Ya ragu-ragu, nggak apa-apa kan, ini nggak dosa kalian jawab ini. Saya nanya dulu, nanti baru saya jelaskan. Nggak ada. Yang budayaan terlebih dahulu. Angkat tangan. Coba satu berargumen, apa alasannya? Jadi, kenapa kebudayaan terlebih dahulu? Menurut kamu apa? Gak apa-apa. Ya, yang laki-laki? Anak mungkin? Ya, kamu mungkin Atar ya? Nabi Adam. Terus Nabi Adam Islam nggak? Nah, pertanyaan di situ. Ternyata teman-teman menganggap mindset Islam dari baginda Nabi. Itu tidak keliru juga, tapi itu Islam sudut pandangnya syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara Islam dari sudut pandang cara hidup, the way of life, Islam dari sudut pandang jalan kedamaian, jalan keselamatan, kan Islam dari kata islaman. Jalan keselamatan, ya Allah memulainya dari ketika Allah mengutus Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam agamanya apa? Islam. Nanti Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim semuanya ya Islam. Walaupun membawa syariatnya masing-masing. Ketika sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, beliau Islam, tapi nanti beliau diwahyukan Al-Quran, yaitu untuk menanda syariatnya dimulai syariat Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Terus jawabannya gimana Pak? Jadi tergantung kita melihat Islam dari sudut pandang mana. Ya, karena budaya itu ada karena hasil dari aktivitas manusia. Ketika manusianya belum ada, sudah ada budaya belum? Belum ya. Nggak mungkin para tumbuhan berbudaya kan nggak. Tumbuhan ya hidup itu aja kan, ngikuti arah matahari. Binatang ya nggak mungkin juga binatang berbudaya. Binatang dari zaman dulu sampai kiamat ya gitu-gitu aja. Singa itu makannya daging, berburu binatang ya tiap hari gitu aja. Lihat kelinci makan, lihat kijang dimakan. Nggak mungkin dia inovasi, saya sekali-kali mau bikin salad aja deh, atau mau bikin sayur deh, siapa yang makan daging mulu nih, giginya sakit misalkan. Walaupun giginya sakit, tetap aja nalurinya untuk makan daging. Iya kan? Itu binatang. Burung. Dari zaman dulu bikin sangkar ya dari semak belukar, daun-daun kering di pohon. Ya, begitu. Sampai kiamat ya akan begitu terus kan? Berbeda dengan manusia. Manusia dulu bikin rumah satu lantai. Sekarang sudah mulai berkembang, bikinnya tingkat. Iya kan? Dulu jalan kaki, terus untuk efisiensi bikin sepeda, terus bikin motor, bikin mobil. Dinamis kan manusia, berkembang. Maka yang berbudaya ya manusia. Nah, ketika Nabi Adam mulai diutus ke bumi, setelah itu baru nanti ada budaya. Kalau tadi Cindy ya menyebutkan manusia purba dan sebagainya, saya sebagai muslim saya harus katakan dengan tegas, umat manusia itu dimulai dari Nabi Adam. Sejarah umat manusia dimulai dari Nabi Adam. Lalu gimana Pak manusia purba yang saya pelajari di sekolah-sekolah? Itu kan teori evolusi Darwin. Secara kebenaran hakikinya belum tentu benar. Bahkan saya katakan itu keliru. Tapi karena itu produk ilmu pengetahuan, si Darwin dan timnya itu sudah melakukan penelitian ke seluruh penjuru dunia, nyari tulang belulang yang dia asumsikan bentuk aslinya begini, walaupun mungkin tulang itu bisa jadi ketika ketemu yang bungkuk
Bisa jadi itu tulang nenek-nenek yang memang wafat dalam keadaan bungkuk, bisa aja. Kan nggak tahu realnya. Ketika diteliti mungkin usianya memang tua. Iya kan? Dan saya sempat baca juga Darwin itu nggak pernah nemu tulang belulang secara utuh, itu tidak. Rata-rata potongan-potongan. Artinya nggak secara utuh. Replika, kalau kalian lihat replika dinosaurus utuh dari kepala sampai ekor, kaki itu nggak. Nemunya hanya tulang rangka, kepala, walaupun kadang nggak utuh, hanya bagian bawah atau bagian atas, atau lengan, dan sebagainya. Tapi karena dia sudah melakukan penelitian ilmiah, sudah melalui kaidah-kaidah ilmiah, maka itu diapresiasi secara ilmiah sebagai hasil ilmu pengetahuan. Tapi kebenarannya dari sudut pandang Islam keliru. Karena Islam secara jelas di Quran disebutkan manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan kita semua keturunan dari Nabi Adam, ya. Jadi kita harus bisa membedakan, jangan dipertentangkan. Karena kita kemarin sudah bahas dengan tegas, ketika itu bertentangan dengan dalil Quran, maka yang harus menang dalil agama. Teori ilmiahnya masih harus diperbaiki. Maka ada tuh tokoh muslim, saya kemarin sebutkan Harun Yahya atau Adnan Oktar, itu meneliti untuk membantah teori evolusi Darwin. Sayangnya Adnan Oktar ya, atau nama penanya Harun Yahya itu, dia secara personal itu buruk sekali. Kalian baca nanti referensinya. Dia secara personality itu ya akhlaknya kurang bagus lah. Akhlaknya kurang terpuji. Akhirnya orang-orang di dunia kurang respect sama beliau. Oke, itu satu hal ya. Nah, maka kita bisa lihat sudut pandang yang berbeda nanti antara Islam dan kebudayaan. Nanti ketika sampai zaman baginda Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad, Islam syariatnya Nabi Muhammad itu memang banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya sebelumnya. Budaya-budaya para nabi sebelumnya itu banyak yang dilestarikan, banyak yang kemudian masuk dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya, kita laki-laki pasti sunat ya. Ini syariat Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi sebelumnya juga syariatnya itu. Laki-laki di zaman nabi-nabi sebelumnya ya sunat. Mau umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya sunat. Maka hari ini kalau ada orang ngaku umat zaman nabi sebelumnya tapi kok nggak sunat, logika kita pasti berkata, wah ini ikut nabi tapi kok nggak taat. Ada nggak umat lain? Ada nggak sunat ya? Nah, kita laki-lakinya sunat. Itu syariat yang disyariatkan di Nabi Muhammad, budaya. Ada lain lagi misalkan haji. Umat-umat sebelumnya juga berhaji, teman-teman. Umat Nabi sebelumnya berhaji. Bahkan sebelum Nabi diutus itu umat jahiliyah, kita nyebutnya kan jahiliyah di Mekah ya, itu juga berhaji. Bahkan para kakek Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang-orang yang sangat dermawan, sangat suka bersedekah kepada para jamaah haji yang datang. Tapi haji zaman dulu dilakukannya tidak sesuai dengan syariat Islam kemudian yang Allah utuskan ke Nabi Muhammad. Dulu hajinya ada yang, mohon maaf ya, tanda kutip, tidak menutup aurat, dalam artian telanjang. Maka ketika Allah sudah memberi syariat ke Nabi Muhammad, diatur hajinya nggak begitu. Maka kita lihat sampai sekarang kan, yang perempuan tetap menutup aurat, yang laki-laki hanya buka setengah ininya ya, lengan tangannya. Itu haji. Dan dulu mungkin Ka'bahnya masih dikelilingi banyak berhala, tapi setelah ada syariat Nabi Muhammad ada, itu dibersihkan karena untuk kiblat umat Islam juga. Itu salah satu contoh. Jadi kita lihatnya harus secara komprehensif bahwa Islam dan budaya itu saling mempengaruhi ya. Nanti setelah perkembangannya ada budaya yang dipengaruhi oleh Islam, ada pula Islam nanti yang dipengaruhi oleh budaya. Saya contohkan dalam hal busana, misalkan pakaian. Yang saya pakai ini apa? Koko. Koko itu budaya mana? Cina sebenarnya, teman-teman. Koko itu Cina. Kan koko-koko Cina kan? Cina. Kemudian umum dipakai oleh orang kita Indonesia Nusantara, dipakai untuk sholat, akhirnya identik untuk ibadah umat muslim, ya kan? Tapi di dalam Islam, bagi laki-laki, bisa bicara laki-laki dulu,
aturan menutup aurat bagi laki-laki itu hadisnya bagian mana? Mana tar? Iya. Bainal kusr wal lutut ya. Pokoknya antara perut atau pusar kita sampai lutut. Aurat laki-laki itu. Berarti bagian dada bukan aurat, kepala bukan aurat, bawah betis bukan aurat. Tapi apakah iya kita laki-laki muslim kalau sholat hanya pakai busana yang hanya menutup perut sampai lutut? Etis nggak? Nggak. Kemudian itu budaya nanti yang budaya kita Indonesia kan pakainya sarung ya, nutupi bagian bawah, terus pakai baju juga nutupi bagian atas. Maka etisnya sudah seperti itu. Dalam fikih nanti supaya jidat kita, rambut kita tidak menghalangi dahi kita untuk sujud, budaya kita ada pakai peci. Kalau di Jazirah Arab ada sorban. Laki-laki di Jazirah Arab beda lagi, di sana budayanya sebelumnya pakai gamis, terus bersorban. Ketika syariat Islam datang kepada laki-laki, sholat itu batasnya perut sampai lutut, apakah mereka membuka gamisnya? Enggak, tetap pakai gamis. Budayanya tetap dipertahankan karena sudah sangat sesuai dengan syariat Islam tentang aurat laki-laki. Berbeda dengan perempuan. Aurat perempuan itu mana? Ini yang perempuan. Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali itu. Di Indonesia, zaman dulu perempuan Indonesia pakainya apa? Kemben, kebaya. Belum menutup bagian kepala ya. Kemudian akhirnya karena syariatnya harus tertutup, orang-orang kita Nusantara khususnya Jawa nanti muncul budaya berkerudung. Pakai kerudung kan akhirnya. Semakin kesini alhamdulillah semakin baik, semakin tertutup. Berbeda di Jazirah Arab, di Timur Tengah sebelum ada syariat tentang perempuan menutup aurat, di sana perempuan-perempuan di sana sudah menggunakan baju yang memang tertutup. Saking tertutupnya bahkan hanya mata yang terlihat. Ya kan, burqah yang pakai cadar itu udah ada sebelum syariat jilbab bagi perempuan. Nah, ketika ada syariat tentang aturan menutup aurat bagi perempuan, mereka masih mempertahankan itu nggak? Masih ya, masih itu karena sudah sesuai dengan syariat. Walaupun kalau di hadisnya wajah boleh dan telapak tangan. Maka di Jazirah Arab masih ada yang tetap mempertahankan hanya matanya yang kelihatan. Nanti ada yang syariatnya begini ya, berarti wajahnya dibuka nggak apa-apa. Karena nanti kajian lingkungannya di sana ternyata panas sekali dan juga kadang ada badai pasir. Supaya nggak mengganggu ya ditutupi semuanya. Gitu. Di sana pun pakainya sorban karena memang kan panas kan. Jadi sorban. Kalau di kita karena iklimnya musim panas dan musim hujan ya, kemarau dan hujan, pakainya peci. Busana pakainya seperti itu. Itu kan saling mempengaruhi. Ya kan antara Islam dan budaya. Nah, di syariat disebutkannya menutup aurat ya menutup. Nutupnya pakai apa? Tidak disebutkan. Nanti budaya yang berperan. Umumnya manusia ketika nutup badan itu pakainya apa? Pakaian. Ya budayanya pakaian. Ya, akhirnya kita sholat pakai pakaian seperti yang umum kita kenakan sekarang. Iya kan? Di Indonesia ketika sholat harus tertutup semua, akhirnya muncul budaya mukena, bikinlah mukena. Kayaknya khas mukena itu ya hanya kita-kita aja. Di Jazirah Arab dikenal nggak mukena mereka? Enggak, mereka karena pakaian budaya mereka sudah menutup ya. Jadi mereka aktivitas kemana-mana yang begitu, ketika sholat ya pakaiannya tetap gamis seperti itu, udah tertutup. Gitu. Itu budaya di dalam pakaian. Saya contohkan yang lain, misalkan arsitektur. Masjid ya. Kalau kita kenal masjid sekarang itu pakainya apa? Identik bangunannya berkubah. Ya, mulai di Indonesia, mau di Jazirah Arab, mau di dunia rata-rata pakai kubah. Padahal zaman dulu ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bangun Masjid Nabawi itu ya nggak pakai kubah, hanya bangunan kotak, atapnya juga pakai teknologi di zaman itu ya atapnya itu baru pakai daun-daun kurma kering. Hanya pakai itu sangat sederhana. Baru nanti perkembangan zaman mulai muncul arsitektur dari luar, dibikin seperti yang sekarang. Apalagi sekarang Madinah sudah indah sekali. Ada kaligrafinya, ya kan? Ada payung raksasa dan sebagainya. Padahal
kalau kita baca sejarah, Kubah itu dulu sejarahnya dipakai untuk bangunan kuil dan gereja. Karena itu yang memulai bangsa Romawi. Romawi memulai itu, kemudian dipakai di Turki. Kalau kita lihat ada Hagia Sophia. Itu kan dulu gereja. Terus ketika Turki sudah beralih ke Islam, digunakan untuk masjid, sempat jadi museum atau perpustakaan ya. Sekarang masjid lagi kan, bangunannya pakai kubah. Terus bangunan kubah itu yang menyebar sampai ke Indonesia. Akhirnya masjid identik bangunannya pakai kubah. Ternyata ketika kita lihat ternyata banyak kelebihan atau keuntungan bangunan berstruktur kubah. Jadi dia hemat tiang penyangga. Rata-rata masjid pakai kubah kan nggak perlu tiang penyangga banyak-banyak. Itu memudahkan orang untuk sholat bikin soft, nggak kehalang tiang-tiang yang banyak. Kalau kalian pernah ke Demak, kalian lihat Masjid Agung Demak itu kan karena nggak pakai kubah, pakainya runtut seperti ini yang dibangun oleh Sunan Kalijogo, itu penyangganya banyak sekali teman-teman. Karena kalau nggak ya rubuh dia. Tapi kalau arsitektur kubah itu udah bentuk cor-coran begitu, nggak pakai penyangga udah aman, kuat dia. Dan dia ternyata lebih tahan gempa. Makanya kalian kalau lihat banyak setelah gempa itu banyak masjid yang selamat karena memang salah satu arsiteknya itu tahan gempa. Satu sisi ya, sisi lainnya walaupun kalau kita lihat dari sudut pandang keyakinan ya itu diselamatkan oleh Allah ya, karena di dalamnya untuk sujud, untuk menyembah Allah dan sebagainya. Gitu ya. Artinya nanti walaupun arsitek identiknya begitu, tapi secara syariat dimanapun kita sujud, kita menghadap, kalau kita menyembah Allah ya disitulah masjid atau disitulah musola. Masjid itu kan tempat sujud. Ya. Kelas ini misalkan ketika kursinya kita keluarkan semua, lantainya kita pel, bersih, suci, mungkin gelari alas lah karpet, terus kita gunakan untuk rutin sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, namanya jadi apa? Jadi musola, bukan lagi ruang kelas 401 kan? Iya kan? Maka tempat itu nanti bebas nilai, yang memberi nilai nanti dimanfaatkan untuk apa? Ketika dimanfaatkan untuk sholat, ya itulah masjid, tempat-tempat sholat ya. Bangunannya bisa bentuk apapun. Era sekarang modern, kalau teman-teman ngamatin karyanya Pak Ridwan Kamil, beliau kan banyak sekali merancang masjid ya. Itu banyak yang masjidnya nggak pakai kubah, bangunannya sudah unik-unik bentuknya. Kalian lihat banyaklah contohnya ya. Saya kemarin karena baru pulang kampung, ada di rest area Brebes itu ada masjid bentuknya unik sekali kayak bata disusun itu kayak benteng. Ada. Di Bekasi ada Al-Azhar, yang punyanya Al-Azhar Sumarekon itu desainnya yang desain Barat Kamil. Depannya itu ada batu besar kayak ada air mansurnya itu yang di tempat imam. Itu lebih konsepnya alam. Dan sebagainya lah. Kalian lihat yang di Bandung itu juga unik ya, nggak seperti masjid pada umumnya. Artinya nanti sesuai dengan perkembangan arsitektur bisa berubah-ubah. Yang penting fungsinya ya untuk sholat. Itulah masjid di dalamnya. Itu dari bidang arsitektur. Yang lainnya tentu banyak sekali kolaborasi antara Islam dan budaya. Contohnya Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara, ke tanah Jawa khususnya, itu kan juga berkat akulturasi dengan budaya. Coba dulu para sufi, para wali songo ya yang kita kenal, ketika menyebarkan ke Nusantara ini dengan sudut pandang fikih, artinya letter luck syariat, kira-kira bisa diterima nggak Islam? Saya rasa enggak. Karena mereka misalkan sudut pandang fikih tentang aurat lah. Perempuan itu harus tertutup misalkan. Ketika datang rata-rata perempuan di Nusantara pakainya apa? Kemben semua. Terus disalahkan, "Woi kamu enggak ini. Kira-kira malah mau masuk Islam atau melawan?" Ya, melawan ya, ribut ya. Karena orang kan nggak suka disalah-salahkan. Ketika disalahkan pasti dia akan cari alasan untuk membela diri. Tapi ternyata tidak itu yang dilakukan oleh para wali. Mereka orang yang sangat cerdas sehingga menganalisis, oh ini warga Nusantara ini seperti ini, karakternya juga ramah, sangat halus, budayanya banyak sekali, kaya akan budaya. Akhirnya beliau masuk secara pelan-pelan dari budayanya, dari kesehariannya dan sebagainya. Akhirnya Islam bisa diterima. Contohnya masyarakat kita suka kesenian, wayang ya. Ada salah satu wali yang dakwahnya lewat sana.
bikin wayang Sunan Kalijogo. Karena dalam Islam ada aturan nggak boleh bentuk 3 dimensi real kayak manusia, ini dibuat wayang yang gepeng. Itu untuk mensiasati syariat sebenarnya. Kalau gepeng kan alasannya ini gepeng, nggak bisa diisi nyawa, ya kan? Di Islam kan nggak boleh bikin patung ya, maka wayangnya nggak berbentuk patung tapi bentuk gepeng. Itu asal usulnya begitu teman-teman. Itu siasatnya Sunan Kalijaga. Nah udah dibentuk wayang, masyarakat Jawa tetap dapat hiburan, baru isinya diganti. Kisahnya atau cerita-ceritanya diisi dengan cerita-cerita yang disisipkan ajaran-ajaran Islam. Kalau kalian baca itu ada salah satu judulnya namanya Jimat Kalimosodo. Itu maksudnya adalah jimat itu kan mantra ya, kalimat sakti, Kalimosodo itu kalimat syahadat. Ditransliterasikan ke bahasa Jawa. Yang diajarkannya yaitu tentang kalimat syahadat. Misalkan dalam seni yang lain, syair, orang-orang Nusantara mungkin kan senang bersenandung, senang lagu-lagu ya. Para wali halus sekali menyisipkan di sana tapi liriknya diganti. Ya, maka hari ini kita tahu ada syair lir-ilir misalkan. Ada Tombo Ati yang obat hati oleh Opik diganti jadi bahasa Indonesia obat hati. Hafal ya? Itu kan dari hadis Nabi. Oleh para wali songo diganti liriknya jadi lirik-lirik nasihat, entah dari hadis, entah dari qaul, perkataan para ulama dan sebagainya dimasukkan. Nadanya tetap khas Nusantara ya, khususnya di tanah Jawa ya, khas Jawa, tapi isinya sudah diganti oleh para wali. Itu kan lembut sekali, halus sekali. Dan masih banyak lagi. Terus tadi saya singgung arsitektur. Para wali tidak memaksakan arsitekturnya harus sesuai hasil Islam, tidak. Di Kudus itu teman-teman ada masjid, menaranya itu masih bentuknya kayak pura. Masjid Agung Kudus, kalau teman-teman ke Kudus itu mampir, itu menara yang dulu dipakai untuk azan, itu bentuknya masih kayak pura. Jadi batu bata tersusun ke atas itu kayak pura. Di paling atasnya dulu dipakai untuk azan. Terus sampai sekarang masih dilestarikan. Nggak apa-apa Pak ya, nggak apa-apa. Kan itu bangunan ketika digunakan untuk masjid, ya itulah tempat ibadah umat muslim.